Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Allah Ta'ala fi muhkam tanzilihi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurulillah para jamaah sekalian, jamaah Masjid Muhajirin yang Allah muliakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat penjagaan, nikmat ketenangan, nikmat merasakan indahnya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita semua yang memberatkan amal-amal baik kita nanti di akhirat, sehingga Allah redha menjadikan kita semua dan seluruh keluarga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk kekasih mulia sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah berkorban, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah agama ini kepada kita semua dan dapat kita menikmati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat dan keluarga Nabi di bawah naungan syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam kita kepada beliau sebagai bentuk cinta, kasih dan rindu kepada Rasul. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan coba membahas apa yang terkait dengan ibadah korban. Ibadah korban ini jemaah sekalian adalah ibadah tahunan. Ibadah apa? Ya, ibadah tahunan. Bukan ibadah satu kali seumur hidup. Karena ada yang berkorban, kemudian karena pernah berkorban, berikutnya dia tidak berkorban. Kenapa tidak berkorban? Dia jawab apa? Alhamdulillah tahun lalu sudah korban. Padahal ketika ditanya dia masih mampu. Dia ada rezeki, mampu untuk berkorban, tapi karena sudah berkorban tahun lalu, akhirnya tahun ini tidak berkorban. Karena dia merasa bahwa cukup satu kali berkorban. Jadi ibadah korban ini ibadah tahunan. Seperti ibadah Ramadan juga ibadah tahunan. Karena ada ibadah-ibadah yang harian,
ada ibadah yang mingguan, ya. Ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Kalau ibadah harian apa? Ya salat kita. Ibadah mingguan wajib. Yang akil balik Jumat. Ibadah bulanan, apa ibadah bulanan? Ada yang wajib ibadah bulanan. Yang sunnah ada ibadah bulanan itu puasa ayamul bid itu ibadah bulanan. Ibadah tahunan banyak. Ya. Di antaranya ibadah kurban. Jadi ibadah kurban bukan ibadah sekali seumur hidup. Ada ibadah sekali seumur hidup. Apa itu? Haji. Sekali seumur hidup wajib satu kali kalau mampu. Ya. Apabila kemudian diberikan kemampuan boleh ibadah haji setiap tahun kalau mampu dan ada kesempatan. Ada ibadah yang sekali seumur hidup itu adalah khitan. Ya. Enggak ada yang dihitan 2 kali, ada. Ada yang disunat 2 kali, Pak. Ya. Dan enggak ada yang mau, betul enggak? Jadi ibadah kurban ini ibadah tahunannya. Kalau kita mampu ya kita laksanakan setiap tahun. Ya. Dasar hukum daripada ibadah kurban ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Perintah berkorban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini salah satu dalil menjadi dasar hukum ibadah kurban. Fashalli, maka salatlah engkau wahai Muhammad, wanhar, dan potong, sembelih hewan kurban. Sahabat mulia Ibnu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling faham tentang makna Al-Qur'anul Karim, beliau adalah ahli tafsir. Ya, mengatakan bahwa fasalli yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan potong hewan kurban. Makanya kemudian urutannya adalah salat baru kemudian memotong hewan dan kurban. Karena ayatnya menyebut terlebih dahulu apa? Salat. Fasalli, salatlah. Salat sunnah Idul Adha. Wanhar baru kemudian memotong hewan kurban. Kemudian juga dalil yang kedua surat Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu, ila akhir ayat. Setiap umat itu kami berikan syariat. Ya, mansakan itu adalah syariat agama, syariat ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bahkan kata ulama tafsir, ibadah ini yang dimaksud dengan mansakan adalah bahwa setiap pemeluk agama atau sebuah keyakinan melakukan ibadah kurban sesuai dengan kepercayaannya. Jadi setiap pemeluk agama, umat-umat terdahulu, apapun keyakinannya, ada ibadah kurbannya menurut keyakinan mereka. Hum nasikuhu, yang mereka lakukan ibadah tersebut. Ya. Yahudi ada ibadah kurbannya. Kemudian Nasrani ada ibadah kurbannya. Ada yang berkorban untuk matahari, ada yang berkorban
untuk rembulan ada, untuk pohon kayu ada, untuk patung berhala ada. Makanya kemudian Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis di zaman Bani Israel ada orang yang masuk surga dan masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Ya. Seekor lalat yang dikorbankan untuk berhala. Nabi cerita bahwa dua orang Bani Israel lewat di suatu kampung, kemudian penduduk kampung itu tidak mengizinkan mereka lewat kecuali dengan berkorban untuk berhala mereka. Kamu nggak boleh, nggak ada izin lewat di sini, ya. Karena aturannya lewat di kampung ini harus memberikan sebuah korban, apapun bentuknya terhadap berhala. Kemudian kedua orang ini mengatakan kami nggak punya apa-apa buat untuk berkorban. Penduduk kampung bilang nggak apa-apa walaupun hanya sekedar seekor lalat. Yang penting ada korban. Yang satunya kemudian cari lalat, dipotong, dipersembahkan untuk berhala tersebut, kemudian mati, masuk neraka. Yang satunya bilang enggak boleh berkorban untuk selain Allah. Ya. Berarti ini sudah mengenal agama tauhid. Dia bilang enggak boleh. Akhirnya karena enggak mau dihukum, qataluhu, mereka membunuhnya. Ya, karena enggak mau berkorban, akhirnya dibunuh. Dua-duanya endingnya mati. Yang berkorban dengan seekor lalat masuk neraka karena dia berbuat syirik, ya, berbuat syirik, berkorban bukan untuk Allah. Yang satunya ya meninggal mempertahankan akidah. Artinya bahwa umat-umat terdahulu sudah ada syariat kurban. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 67 bahwa setiap umat memiliki ibadah kurban. Kemudian tuntunannya ibadah kurban ini tentu ketika kita mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang melakukan, kemudian para kaum muslimin yaitu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ikut berkorban bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab ini wa thabata anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dhaha wa dhaha al-muslimun wa jama'u ala dhalik, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dan kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban wa ajma'u ala dhalik, dan sepakat ya untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung yang memberikan contoh, ya. Memberikan contoh, beliau melakukan kurban. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan satu ekor kambing. Satu ekor kambing yang mana kambing kurban tersebut beliau niatkan. Nah, ini nanti kemudian jadi dasar hukum ya. Beliau niatkan hewan kurban tersebut untuk diri beliau, keluarganya, dan umatnya. Satu ekor kambing untuk beliau, keluarganya, dan umatnya. Satu ekor kambing. Ini yang kemudian menjadi dasar hukum bahwa pertama, boleh kita meniatkan
pahala kurban untuk orang lain. Ya, boleh niatkan pahala kurban. Sebagaimana Nabi meniatkan kurban beliau itu untuk umatnya. Maksudnya apa? Ibadah kurban yang bernilai pahala mulia dan dicintai oleh Allah diniatkan juga untuk umatnya. Sedangkan umat beliau ada yang sudah meninggal, ada yang belum lahir. Bahkan akan datang nanti ratusan tahun yang akan datang seperti kita 14 abad jarak dengan Nabi. Umat beliau ada yang sudah meninggal dunia. Siapa? Sahabatnya. Sahabat Nabi ya umat Nabi. Sahabat-sahabat yang terlebih dahulu meninggal dunia. Seperti perempuan ya Sumayyah itu keluarga Yasir meninggal di Mekah. Jadi awal-awal Islam. Berarti mereka juga mendapatkan keutamaan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau secara umum menyebutkan diri beliau, keluarganya dan untuk umatnya. Ini dasar hukum bahwa boleh kita meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kalau datang kabar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau diperintahkan oleh Nabi. Beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi wakil beliau. Ya, menjadi wakil. Ali diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan kurban yang diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang memotongnya, Ali yang membagikannya. Tidak boleh disisakan kulitnya, tidak boleh disisakan tanduk-tanduknya. Dibagikan semua dan jangan kau berikan upah kepada pemotongnya. Ini kabar sabda Nabi dari Ali bin Abi Thalib. Ini dasar hukum yang kemudian kita boleh membentuk panitia. Panitia apa? Panitia kurban. Kalau ada bertanya, dulu di zaman Nabi mana ada panitia kurban? Ada ketua kurban, ya kan? Kemudian sudah ditentukan rapat bersama ketua DKM, Masya Allah. Pak ketua DKM, Pak Astono, barakallah. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk memakmurkan masjid kita. Dibentuklah panitia kurban, diangkat ketua panitia, dipilih oleh ketua DKM atau oleh jamaah. Boleh tidak? Boleh. Oh, dulu di zaman Nabi nggak ada, mana ada panitia kurban? Ya, dibentuk nggak ada. Lalu memang ada nih karena nggak ada di zaman Nabi. Ya. Tapi ada sebuah perintah Nabi. Ya. Dari perintah itu kita dapat mengambil istinbat hukum. Ya. Bahwa Nabi pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai wakil beliau. Nah, para panitia kurban yang dibentuk di masjid-masjid merupakan wakil dari para yang berkurban. Ya. Ini dasar hukumnya. Dan dalam hadis tersebut Nabi SAW perintahkan untuk membagikan semua. Tidak ada yang tersisa. Dan tidak boleh memberikan upah terhadap orang yang memotongnya. Memotong hewan kurban. Ya. Tidak boleh mengambil upah. Mengupah dari apa? Dari hewan kurban tersebut. Adapun upah dari luar yang bukan dari hewan kurban boleh. Ya. Nabi memerintahkan kepada Ali, jangan kau berikan upah terhadap yang memotongnya dari hewan kurban tersebut. Oh, karena saya yang potong, saya ambil kepalanya ya. Diniatkan, dianggap sebagai upah. Boleh tidak? Enggak boleh. Kalau itu
dijadikan sebagai upah. Para jagal yang memotong kemudian diberikan sebagian dari baik daging ataupun pala, kulit yang dijadikan sebagai upah karena memotong, maka tidak diperbolehkan dalam syariat kurban. Dan ini hukum, ini aturan yang sudah jelas ya, dan disepakati, tidak ada alasan. Disepakati di mazhab yang 4 bahwa memang enggak boleh kita mengambil upah untuk yang memotong dari hewan kurban. Ataupun adapun upahnya bukan dari hewan kurban, disepakati bahwa kita ambil atau kita minta dari yang berkorban sekian rupiah, kemudian dikumpulkan untuk membayar yang memotong, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kemudian keutamaan, jamaah sekalian Allah muliakan, keutamaan berkorban. Ini sebagai motivasi, api penyemangat ya, untuk agar amal ibadah korban ini kita mampu dan punya keinginan dan semangat untuk melakukannya setiap tahun bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila adamiyun min 'amalin yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada perbuatan atau sebuah amal yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman di hari Nahr, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, disebut dengan Yaumun Nahr, hari memotong hewan kurban. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban, artinya memotong hewan kurban. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan dengan memotong hewan kurban di hari Nahr atau tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha. Karena hewan kurban akan datang di akhirat nanti dengan tanduk-tanduknya, wasy'ariha, dan rambut-rambutnya, ya, bulu-bulunya, aghlabiha, aghlab, ya, kuku-kukunya. Wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa' 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke bumi, maka berbahagialah, berbahagialah kata Nabi. Yang dimaksud dengan sampai kepada Allah adalah maqbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum darah hewan kurban tersebut menetes ke bumi, maka sesungguhnya Allah sudah menerima amal ibadah yang dilakukan tersebut. Ini menunjukkan apa? Amal ibadah kurban memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, kita niatkan ikhlas lillahi taala, sebelum darah tersebut menetes ke bumi sudah diterima oleh Allah. Ya Allah, yang mana ibadah ini lillahi ta'ala, karena Allah semata. Fatibu biha nafsan, kata Nabi, maka berbahagialah, berbahagialah, karena amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia datang nanti di akhirat akan menjadi saksi, ya,
Dia akan datang dengan seluruh anggota tubuhnya, Masya Allah. Bahkan dia akan sempurna, datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, apa maksud dan tujuan daripada kita memotong hewan kurban? Dan Rasul mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah ibadah yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Disebut oleh Rasul sebagai sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan sebagai ibadah. Sunnah Ibrahim. Wa ma lana fiha ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini bertanya, lalu apa keutamaan, apa kebaikan yang kita dapatkan ya Rasulullah? Nabi menjawab, likulli sya'ratin ya hasanah. Setiap helai rambut hewan kurban kalian dihitung kebaikan, mendapat pahala. Bayangkan, setiap helai rambut hewan kurban. Ini kalau kita jangankan motong sapi, kambing aja. Itu kalau kita menghitung berapa jumlah rambutnya, Pak. Ya, ada yang hitung rambut hewan kurbannya. Ini menunjukkan besar pahala yang Allah berikan. Semakin bernilai kurban yang diberikan oleh seorang hamba, maka semakin besar pula keutamaan yang didapatkan. Setiap helai rambut akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang beliau tentunya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau melakukan kurban ternyata sebagai bentuk udhiyah, pengorbanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putra beliau. Siapa? Nabiullah Ismail. Diperintahkan oleh Allah ketika beliau bermimpi, ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya hai bapakku, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, laksanakan perintah Allah. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Beliau kemudian tentunya kisah ini sudah kita pahami ketika beliau akan mengorbankan putra beliau, kemudian Allah ganti. Wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Kemudian kami ganti, ya, Ismail dengan dzabhin 'adzim, sesembelihan yang besar. Ya, sembelihan yang besar. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ini ada kaitannya dengan kisah siapa? Putra Nabi Adam alaihissalam. Kedua putra Nabi Adam yang Allah perintahkan untuk berkorban, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil berkorban, kemudian diterima korbannya Habil, ditolak korbannya Qabil.
Korbannya Habil dia persembahkan untuk Allah binatang ternak yang terbaik. Ya, dia melihat, Habil ini berternak kambing. Kemudian ketika ada perintah itu dia cari kambing yang paling bagus. Dilihat satu lembah yang dia punya itu dia cari mana yang paling sehat, yang paling baik, yang paling sempurna. Itu yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil karena dia bertani, dalam disebutkan ternyata dia ambil bukan hasil pertanian yang terbaik. Pokoknya sembarangan dia ambil. Ya, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yaitu korbannya siapa? Habil. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama tafsir menyebutkan wa fadainahu bidzabhin azim, kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang besar, yang bagus, yang terbaik. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa yang Allah kirim ya sebagai pengganti Ismail adalah kurban yang dulu dipersembahkan oleh putranya Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Apakah ini diterima atau tidak? Sebagian ulama tafsir tidak menjelaskan hal tersebut. Tapi pada intinya adalah bahwa kalau kita melihat apa yang dipersembahkan oleh putranya Adam alaihissalam adalah yang terbaik, dan itu yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah simpan. Kemudian Allah kirim menjadi pengganti manusia yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu Ismail, putra seorang nabi yang disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita paham jamaah sekalian Allah muliakan bahwa hendaknya bila mana kita berniat untuk berkorban, maka berikanlah yang terbaik. Ya. Kalau umpamanya kita mewakilkan kepada orang lain, boleh kita berpesan. Ya, boleh berpesan kepada orang yang kita wakilkan, tolong carikan hewan kurban dengan kriteria seperti ini. Ya. Boleh kita berpesan seperti itu. Kemudian bila mana kita sudah mendapatkan, kita boleh taftish, boleh memeriksa, melihat. Makanya kemudian di sini tadi kita sebutkan bahwa wakil atau panitia yang sudah dibentuk sebagai wakil dari orang yang berkorban harus berlapang dada. Ya, berlapang dada bila mana ada jamaah yang menanyakan tentang hewan kurbannya. Yang mana hewan kurban saya? Ya. Ya. Kemudian dia lihat dan ingin tahu, diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ingin yang terbaik. Dan kita sebagai wakil tentunya harus menjalankan amanah, berusaha dengan maksimal. Saya ulangi, berusaha dengan maksimal mencari hewan kurban yang terbaik sesuai dengan amanah. Ya. Karena ini ibadah yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Gak boleh yang penting mana hewan kurbannya, yang penting datang tanpa diperiksa, tanpa diteliti. Ya, ternyata di situ ada cacatnya. Ya. Yang penting ada hewan kurban yang enggak. Karena yang mewakilkan menginginkan yang terbaik, ya, yang terbaik, yang bagus, yang sehat, maka kita berupaya. Adapun tentunya setelah kita mengupayakan,
ada yang luput, terdapat kekurangan di sana sini, tentu itu bagian dari kelemahan kita, kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna. Namun tentunya kita berupaya, ya, berupaya. Nggak boleh panitia kemudian merasa bahwa, wah, ini kok cerewet banget, ya, ini kok cerewet banget, pengen tahu tentang hewan kurbannya. Kemudian kemana disalurkan? Itu juga kemudian penting. Makanya harus dibuka dengan transparan. Karena ada kaitan bagaimana proses penyembelihan, kemudian kemana disalurkan. Itu ada kaitannya dalam fikih kurban. Panitia harus mengontrol siapa yang memotong, siapa yang memotong hewan kurban. Enggak boleh sembarangan. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib sebagai wakil. Nabi tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia enggak perintahkan yang lain, sahabat yang mungkin sahabat-sahabat junior gitu ya? Enggak, tapi Ali yang disuruh. Satu, dia keluarga beliau dan beliau tahu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kemudian panitia kurban harus mengontrol saat pemotongan. Saya sebagai contoh ya. Saya pernah menegur salah satu pemotong hewan kurban. Memotongnya sesuai dengan syariat cara memotongnya, tapi dalam proses agar hewan kurban ini cepat mati, dia melakukan tindakan yang dilarang. Seperti hewan kurban belum mati dengan sempurna, sudah dikuliti. Agar enggak boleh. Masih hewan kurban masih hidup. Karena sempurnanya sembelihan itu, hewan kurban mati karena sembelihan. Saya ulangi, mati karena sembelihan. Bukan mati karena ada andil yang lain, seperti sudah mulai dikuliti atau telinganya dipotong. Ada yang saya langsung menegur tuh. Hewan kurban belum mati, kulit ini telinganya dipotong. Kakinya disayatin. Hewan kurbannya belum mati. Ini nggak boleh. Karena hewan kurban harus mati lewat sembelihan. Bukan karena disayat-sayat, ya, atau dipotong kakinya, dipotong telinganya, tidak. Nah, ini kemudian kewajiban panitia yang dibentuk adalah mengontrol, mengawasi apakah pemotongan itu sesuai atau tidak. Apabila terjadi seperti hal-hal yang disebutkan tadi, maka panitia berkewajiban untuk meluruskan, memperbaiki. Disinilah pentingnya kita memahami ya, tadi fikih kurban. Tegur nggak boleh. Ya. Dan hendaknya yang memotong tentu dengan yang cara disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memotong Ali bin Abi Thalib diperintahkan kemudian samillah wa kabbir, sebut nama Allah kemudian bertakbir. Maka yang memotong hendaknya mengikuti sunnah itu, mengucapkan bismillah kemudian takbir. Ini sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kami temukan para pemotong, ya, para jagal tidak ada yang bismillah, tidak ada yang bertakbir. Apakah sah? Sah. Ya, tapi ada yang luput
yaitu sunnah Nabi ketika memotong. Makanya kalau di antara panitia umpamanya ada yang sudah terbiasa, ada yang terbiasa memotong hewan kurban di sini. Ada. Kalau ada yang belum terbiasa, ayo kita latihan. Mulai dari insya Allah ketua DKM potong sendiri. Ya. Kambing, sapi. Sehingga kita yang ngaji-ngaji ini yang motong, ya kan? Selama ini yang nggak ngaji yang motong. Sah tidak? Sah. Ya, sah hewan kurban tersebut. Sah dia nggak baca bismillah, sah, sah. Karena dia orang Islam. Bahkan pendapat yang lain ahlu kitab pun sah. Ya. Hanya saja ini jangan sampai luput. Lalu bagaimana kalau yang memotongnya tidak baca bismillah dan takbir? Disitulah kemudian saya sebut bahwa ada wakil di situ, itu ada panitia. Ya. Jangan hanya menonton, ngeliatin, tapi tidak begitu sunnah. Maka bismillahi hadza minka wa ilaika Allahu akbar. Baru takbir di situ. Ya. Ya Allah, dengan atas namamu ini datang darimu dan akan diberikan kepadamu. Oh, takbir. Nah, kalau jagalnya enggak baca bismillah dan takbir ya kita. Ya. Ini untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktunya tadi sudah disebutkan, kita buka sesi tanya jawab karena saya yakin ini ada banyak pertanyaan terkait dengan gigi korban. Ada yang saya belum sebutkan di sini. Mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh jamaah. Silakan, Pak Omar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fakabbir. Ya, kemudian takbir. Ya, Allahu akbar. Berapa kali? Ya, yusannu thalatha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Ya. Sebut nama Allah, kemudian ucapkan hadza minka. Ya Allah, ini darimu, wa ilaika, dan diberikan untukmu. Baru kemudian baca takbir. Bolehkah takbir seperti kita takbir hari raya? Boleh, ikuti iringi, boleh. Ya. Begitu. Baik, ada lagi? Ini udah dibentuk belum panitia korban? Belum ya? Udah. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, tadi dinyatakan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing ya. Boleh 1 keluarga. Ya. Jadi saya lihat di sini 1 ekornya, Pak. Ya. Bagaimana kalau yang berkorban 1/7 ekor? Ya. Boleh nggak juga untuk 1/7? Ya. Boleh nggak ada juga di Ya. Baik. Makasih, Mas. Baik. Dia berkorban ikut patungan, ya kan? Ikut patungan sapi dengan 7 orang, ya kan? Kemudian dia niatkan kurbannya tersebut untuk keluarganya, untuk dirinya dan keluarganya. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Diniatkan. Niat pahalanya itu diperbolehkan. Ya. Dalilnya tadi, Nabi 1 ekor kambing diniatkan pahalanya untuk keluarganya. Apakah boleh? Boleh. Ini kemudian yang jadi dasar hukum bahwa tahun ini bapak yang korban ya. Tahun besok mama yang korban. Terus tahun berikutnya anak yang korban. Giliran korban. Pendapat para ulama yang paling kuat adalah tetap yang berkorban itu adalah kepala rumah tangga, ya, dia sebagai wali, dia yang berkorban, kemudian pahalanya diniatkan untuk keluarganya. Jadi nggak perlu bahwa hari ini, tahun ini, bapak yang korban,
tahun besok mama yang korban. Tapi boleh kalau saya korban, kemudian dia juga korban, umpamanya dia punya harta, boleh. Tapi kalau giliran, jadi tahun ini bapak nggak korban? Enggak, cukup mama aja. Jangan begitu. Ya. Tetap dia sebagai suami berkorban, pahalanya dia niatkan untuk keluarganya. Include termasuk istrinya masuk, anaknya masuk. Itu. Keluarganya. Dalam fikih disebutkan adalah ahluhu, keluarganya. Keluarganya itu siapa? Yang menjadi orang yang dinafkahi. Siapa yang dinafkahi? Anak-anak. Makanya kemudian orang yang masih tinggal di rumah yang kita nafkahi, walaupun dia udah akil balik, dapat pahala dari hewan korban kita. Anaknya laki-laki sudah akil balik, anaknya udah kuliah tapi belum berkeluarga, masih tinggal di situ, dapat pahalanya. Gitu ya. Dapat pahalanya. Atau orang tuanya yang tinggal bersamanya dan dia berkorban, dia dapat pahalanya karena untuk keluarga. Jadi pilihan yang berkorban setiap tahun adalah suami atau kepala rumah tangga, kemudian dia niatkan untuk keluarganya, diperbolehkan. Ya, oh saya mampunya nih hari ini, tahun ini kambing mampunya kambing. Ya udah suaminya atau kepala rumah tangga berkorban, niatkan untuk keluarga, boleh. Bagaimana kalau tahun ini ayah yang korban ya, besok tahun depan mama yang korban kambing. Ya. Para ulama fikih mengatakan afdalnya yang pertama tadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia yang berkorban, niat pahalanya untuk keluarga. Jadi enggak bagi apa? Bagi pahala. Bukan bagi pahala, bukan. Tapi setiap tahun dapat pahala. Walaupun satu ekor kambing, niat dia yang berkorban, suaminya berkorban, diniatkan untuk keluarga. Tapi apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Kemudian tahun ini adalah suaminya berkorban, ya, tahun berikutnya atas nama khusus untuk istrinya, diperbolehkan. Fikih diperbolehkan. Namun sunnahnya sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkorban, kemudian dia niatkan untuk keluarga, sehingga semua itu dapat, gitu ya, dapat pahala. Jadi kalau dia sepertujuh tadi, dia ikut nih patungan sapi untuk dia yang berkorban, tapi pahalanya dia niatkan untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Ada ya Allah, ini aku berkorban ya Allah untuk diriku dan untuk keluargaku, boleh. Ya, hukumnya boleh. Namun bila ada orang yang mampu, ya, bukan sepertujuh, dia mampu satu, bahkan mampu dua, lebih dari itu, tentu ini al-aula, lebih utama. Satu sapi dia niatkan untuk keluarganya, itu lebih utama. Ya, begitu. Islam itu memberikan, ya, memberikan perhatian terhadap mereka yang tentu memiliki keterbatasan dalam berkorban, tapi dia ingin seluruh keluarganya dapat kebaikan, dapat pahala, maka boleh seperti itu. Ya, dia berkorban niatkan untuk keluarganya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia ini kendalanya adalah masalah berat sapi. Gimana? Kendala pada waktu beli sapi ini masalah berat. Penjual mengatakan bahwa sapi yang dijual ini pertama yang dijual adalah per kilo, ya, bukan sapinya. Per kilonya misalnya 60.000 per kilo. Ternyata sapi yang kita lihat itu kan tidak ditimbang, hanya diperkirakan. Kira-kira beratnya sekian. Ya. Kalau misalnya dari 60.000 per kilo kali beratnya 350 misalnya, 350 kilo. Berarti kan harganya kita 21 juta. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, ambil mana ketika kita beli sapi tidak di kilo sama yang di kilo? Karena kalau yang di kilo ini kita tidak
nanti ini bicara tentang hukum al-bai', hukum jual beli. Ini masuknya kepada hukum jual beli. Jual beli selama kedua belah pihak, al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli, saling redha atas transaksi jual beli, maka Allah berkahi jual belinya. Jadi kembali kepada transaksi jual beli. Tidak boleh yang menjual ada gish. Gish itu ada unsur penipuan. Ya, tidak boleh. Karena Allah akan cabut keberkahannya bila mana ada transaksi jual beli di dalamnya terdapat unsur gish. Ya, ada unsur menipu. Maka selama antara penjual dan pembeli redha dengan harga, redha dengan barang tersebut, disepakati keduanya redha, maka sah jual belinya. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan kemudian kami panitia menjadi wakil daripada yang berkorban, sedangkan tentunya yang berkorban menginginkan yang terbaik, ya, yang terbaik sesuai dengan budgetnya yang terbaik. Maka disinilah kemudian kita sebagai panitia berupaya untuk mendapatkan hewan kurban yang layak, yang baik sesuai dengan budget tersebut, ya, sesuai. Disinilah kemudian letaknya amanah tadi. Mana lebih afdal, apakah kita membeli yang jogrokan, kita lihat ini, atau yang kiloan, ya. Mana lebih afdal? Saya melihat tidak ada yang lebih afdal jogrokannya atau kiloannya. Yang terpenting adalah keredaan antara penjual dan pembeli. Nah, di lapangan masalahnya bahwa apakah benar sapi yang takarannya 350 kilo tadi betul-betul ditimbang dengan benar dan ini penjualnya jujur atau tidak. Nah, disitulah kemudian kita mungkin di lapangan harus melihat itu. Maka belilah tentu dari orang yang kita tahu amanah, ya, dia amanah, kemudian kita paham agamanya, dia takut, dia khawatir bila mana ada transaksi yang mengandung unsur gish. Istilah kita kemudian pentingnya di lapangan harus memilah dan memilih terhadap siapa kita membeli, gitu ya. Siapa kita membeli? Mungkin ada orang-orang yang kita percaya, dia jual ekor binatang kurban dan amanah, maka silahkan kita mengambil hewan kurban dari yang bersangkutan. Ya. Di lapangan ini harus teliti. Apakah jogrokan atau kilauan? Allahu a'lam bishawab. Yang terpenting adalah redha dalam jual beli. Gitu. Maka ini berat bagi panitia. Ya, ini panitia betul-betul bahwa lillahi ta'ala. Itu, ini pentingnya lillahi ta'ala, bahwa kita berkorban untuk Allah dan kita pun menjadi wakil daripada jamaah yang berkorban juga semata-mata karena Allah. Bila mana yang berkorban sebelum darahnya sampai ke bumi sudah diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi wakil pun mendapatkan kebaikan. Jadi kebaikan itulah yang kita kejar. Pahala itulah yang kita harapkan, ya. Bukan yang lain. Kami lelah, kami capek, insyaallah semuanya akan terbayarkan. Lelah dan letih itu akan hilang, pahalanya akan tetap abadi. Nah, itu yang penting, ya. Baik, silakan berikutnya. Ya. Istilah makanya letak amanah tadi, Pak. Ya, letak amanah bahwa
Allah akan berikan keberkahan bagi penjual dan pembeli yang mana keduanya saling meredai. Ya kalau umpamanya Bapak beli, oh saya pengen timbang dulu. Ya silakan. Kalau penjualnya bilang, Bapak ini gimana sih? Oh, udah bawa timbangan sendiri gimana? Bawa timbangan sendiri. Bapak punya timbangan nggak? Punya. Oh iya bawa sendiri sini, timbang. Nah kalau tidak sudah dengan timbangan ya nggak usah beli. Nggak usah beli, ngapain gitu kan? Nggak sudah dengan timbangan. Ya, baik. Jadi memang ini kembali kepada amanah. Allah akan berkahi si penjual tadi selama dia tidak ada unsur gish, ada penipuan, ada gharar dalam apa yang dia jual. Kita kembali kepada sebenarnya substansi daripada kurban. Ini kan kita masih hitung timbangan ya, berat daripada hewan kurban. Ini dagingnya berapa nih? Berapa kilo nanti dagingnya? Baik. Substansi dari kurban itu pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban semata-mata karena takwa. Ya. Bukan nanti dilihat dagingnya berapa oleh Allah, kemudian tanduknya itu tajam atau tidak. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasinya. Adapun berat dan ringannya bisa saja yang mengorbankan hewan kurban kambing lebih berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan 7 ekor sapi apa tuh? Limusin. Ya, yang 7 ini niatnya riya gitu ya. Yang kambing niatnya lillahi ta'ala. Jadi intinya pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari takwa itu kemudian yang berkorban ikhlas karena Allah, yang menjadi wakil karena atas dasar takwa dia berupaya memberikan yang terbaik dengan penuh amanah. Adapun kemudian tadi saya sebutkan ada kekurangan di sana sini. Ternyata ini kalau daftar di hewan kurbannya 350, tapi dilihat sapinya ternyata kayaknya enggak sampai 350, udah kurus kering begitu ya. Udah kurus kering, Allahu a'lam bissawab. Letak salahnya di mana? Allahu a'lam bissawab. Di sini kemudian dasar takwa tadi. Hah? Ya. Masya Allah. Baik. Ini orang yang memahami hadis dengan tekstual itu. Ya tekstualnya begitu. Baik. Ya. Baik. Ini yang memahami hadis dengan pemahaman tekstual tadi ya. Ini isyarat dari Nabi. Sesungguhnya likulli sya'ratin hasanah. Setiap helai rambut hewan kurban kalian dihitung pahala. Jadi jangan kemudian mana yang lebih banyak rambut, ini lebat rambutnya dipilih, bukan begitu, Pak. Ya, ini menunjukkan apa? Yang terbaik. Mana lebih besar fisik sapi atau kambing? Yaitu sapi. Ya, sapi. Maka secara logika tentu rambutnya sapi lebih banyak. Logikanya begitu. Tapi kalau menghitung, bukan Ustaz. Itu soalnya gundul sapinya. Yang kambingnya lebih banyak. Bukan. Begitulah ya. Allah lewat nabinya memberikan sebuah isyarat ya, permisalan, contoh gitu. Jadi ini menunjukkan apa? Cari hewan kurban yang terbaik ya, yang terbaik persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dilihat rambutnya gitu. Ya. Ya. Silakan. Mana? Oh, paling belakang. Duluan megang mikrofon tadi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban Ustaz, jadi ada modul yang berkurban 1 ekor sapi. Mudhahi gimana? Ada jamaah yang berkurban 1 ekor sapi. Ya. Yang diperuntukkan 1 ekor sapi kan untuk 7 orang. Nah, dengan penjelasan ini akan berniat 1 ekor sapi itu untuk keluarga.
ini apa yang dimaksud adalah dari istri sampai ke anak dan cucu, atau memang hanya terbatas pada yang menjadi tanggung jawab saat ini, di mana anak yang sudah menikah, anak korban menikah kan menjadi tanggung jawab suaminya. Keluarga ini bagaimana gitu, misalkan ternyata ada yang baru dalam keluarga ini ada 4 orang yang jadi tanggung jawab untuk kepala keluarga. Nah, berarti apakah yang 3-nya itu akan dialokasikan untuk almarhum keluarga yang lain atau seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada hadis tadi. Nabi meniatkan tadi. Niat itu berarti nilai pahalanya. Yang berkorban siapa? Nabi. Nabi sendiri berkorban 1 kambing, tapi niatkan pahalanya untuk siapa? Keluarganya dan umatnya. Nah, kemudian dijelaskan dalam kitab fikih. Lalu siapa keluarga? Keluarga adalah yang masih ada hubungan kekerabatan, kemudian yang tinggal bersama dia. Yang tinggal bersama dia. Nah, kalau umpamanya kita tinggal satu rumah dengan anak udah akil balik, tapi belum menikah, dan dia tinggal bersama kita, apakah dia dapat daripada dia tersebut? Dapat. Atau orang tua yang tinggal bersama kita satu rumah, yang wajib dia nafkahi, apakah dia dapat dari pahala tersebut? Dapat. Jadi keluarga tadi adalah yang ada hubungan kekerabatan dan tinggal bersama dia. Tinggal bersamanya. Bagaimana kalau umpamanya anak kita sudah menikah, dia berkeluarga, kemudian apakah boleh kita niatkan saya ini berkorban untuk keluarga saya, anaknya sudah menikah? Kalau anaknya tidak mampu, maka dia dapat pahalanya. Kalau anaknya tidak mampu berkorban, dapat pahalanya. Nah, di keluarganya ada yang mampu nih. Oh, ibunya mampu, dia berkorban. Kemudian tinggal bersama dia. Ibunya tidak berkorban, kemudian anaknya berkorban, ibunya tinggal bersama dia. Dan niatkan juga pahalanya untuk ibunya. Apakah dapat? Dapat. Karena ibu tersebut masih tinggal bersama dia. Nah, bagaimana kalau dia tidak tinggal? Anak kita nih tidak tinggal bersama kita, sudah pisah karena berkeluarga, dan dia mampu. Dia mampu yang bersangkutan untuk berkorban, tapi tidak berkorban. Apakah dia dapat pahalanya? Kata ulama, tidak dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia mampu. Mampu tapi masih tinggal bersama kita, hidup serumah. Ya, tadi saya contohkan mungkin orang tua kita, dia tinggal masih bersama kita satu rumah. Kemudian dia mampu tapi tidak berkorban. Lalu kita niatkan, kita niatkan untuk orang tua kita yang mampu tapi tidak berkorban dan tinggal bersama kita. Apakah dapat pahalanya? Dapat pahalanya. Paham ya? Jadi kalau dia tidak tinggal bersama kita dan dia mampu lalu dia tidak berkorban, karena dia mampu tapi tidak berkorban, lalu kita niatkan pahalanya, apakah dapat atau tidak? Kata di ulama fikih, tidak dapat pahalanya. Karena sebenarnya dia mampu untuk berkorban. Begitu. Gimana? Ada. Tadi saya sebutkan Nabi mencontohkan untuk umatnya. Orang yang sudah tiada, apakah dia bisa berkorban? Ya nggak bisa. Sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita niatkan, saya berkorban, ya saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah dapat? Dapat pahalanya. Dalilnya mana? Perbuatan Nabi SAW. Beliau berkorban untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Makanya ini pentingnya kita pahami bahwa saya sebut tadi ibadah korban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ya. Lebih gamblang, saya jelaskan lagi. Saya sekarang berkorban, anak saya sudah menikah, beda tempat tinggal sama saya. Dia mampu berkorban.
dan saya berkorban, saya niatkan pahalanya untuk dia. Dapat tidak pahalanya? Ada ulama fikih nggak dapat. Kenapa? Karena dia mampu. Beda kalau dia masih tinggal bersama saya, menjadi tanggung jawab saya. Kemudian saya niatkan untuk keluarga saya yang tinggal bersama saya, dia dapat pahalanya. Makanya ini kemudian ibadah tahunan bagi yang mampu, cari pahala sendiri, ya, cari pahala, persembahkan hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah beda rumah dengan orang tua kita dan kita mampu, Bapak aja yang kurban ya, Bapak kurban, niatin juga buat kita. Ya, sedangkan dia mampu. Ya. Tidak. Jadi satu, ya. Baik, dikumpulin. Umpamanya harga kambing 3 juta. Anaknya kemudian ngasih 500, terkumpullah 3 juta. Begitu ya. Kemudian patungan kurban. Sebenarnya patungan kurban seperti ini tidak dicontohkan. Ya. Yang kurban itu adalah ayahnya. Bapak itu korban. Kemudian saya niatkan untuk tadi yang patung-patungan tadi. Ya kalau bapak nggak mampu korban, ya juga dia nggak mampu, maka tidak dibebankan, gitu ya, tidak dibebankan. Sehingga makanya kemudian patungan korban, ya, patungan korban di sekolah itu kan ada patungan korban. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya sah patungan tersebut, ya sah sebagai hewan kurban, dapat pahalanya, tapi tidak mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya itu adalah kita berkorban. Saya berkorban, ya saya mampu berkorban dan saya niatkan buat anak-anak saya. Ya. Lalu bagaimana menasihatatinya? Ya udah, jangan pas dekat korban ngasih bapaknya. Ya, ini bapak saya kasih nih. Ya, mudah-mudahan bapak simpan nanti punya duit pas Idul Adha korban. Ya, bapak akhirnya tabung, dapat pas Idul Adha, dapat 4 juta umpama. Ya, atau dapat 1 sapi, ya kan, dari anak-anak. Bapak tabung tuh, dapat akhirnya bapak berkorban. Ini saya berkorban, saya niatkan juga pahalanya untuk keluarga. Boleh. Ya. Ada beda tipis antara hal tadi ya. Tapi ini kembali ikuti sunnah, makanya kita ikuti apa yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak menemukan dulu para sahabat patungan, ya, 1 dirham terkumpul kemudian beli gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah dalam transaksi jual beli boleh menawar? Ya. Yang kedua, bahwa kita panitia akan menerima uang dari kurban. Nah, dalam pelaksanaannya pasti ada secara teknis kita mengeluarkan biaya. Ya. Bagaimana cara pengaturan syariat? Baik. Di dalam kepercayaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menawar hewan kurban? Boleh. Jangan pegang dalil penjual. Penjual bilang, ini hewan kurban nggak boleh nawar. Itu mau dalil buat dia. Ya, boleh menawar. Ya, kalau dia memberikan nawar harga yang tidak sesuai ya tawar, boleh. Ya. Hanya saja ya Allah berikan keberkahan antara penjual dan pembeli, yang mana penjual menjual sesuai dengan harga dan penuh keredaan, dan pembeli redha tidak banyak menawar. Nah, itu apalagi terkait dengan hewan kurban. Apakah boleh kita menawar? Boleh. Ya. Ini sapi berat ditaksir 320, taksiran dia lah. Ya mungkin kita taksir nih kayaknya 320. Berapa nih harganya? 23 juta. 23 juta. Kita tawar, udah 21 aja ya. Boleh nggak? Boleh. Tawar boleh. Ya. Bukan berarti nggak boleh nawar. Biasanya dalil ini pakai oleh penjual, nggak boleh nawar. Karena membeli hewan korban kok nawar-nawar. Boleh. Boleh nawar. Ya. Itu yang pertama. Ya.
Ini ada yang menjual sapi nggak di sini? Oh iya, iya. Oh iya. Oh iya. Jadi tadi ya, antara penjual dan pembeli betul-betul amanah. Kemudian bagaimana teknis dalam mengelola uang korban yang diamani oleh yang berkorban oleh mudhahi? Maka harus jelas, Pak. Kalau satu orang patungan sapi per orangnya diminta 3,5 juta, 3.500.000, kemudian nanti dari 3.500.000 ini ada biaya pemotongan, ya kan gitu. Nah, di situ harus terpapar, dijelaskan berapa biaya itu. Ya, jelaskan bahwa biaya pemotongan per orang 100.000 umpama atau 150. Itu udah jelaskan dari awal. Sehingga berarti dari 3.500.000 ini yang mutlak masuk ke hewan kurbannya berapa? Katakan kalau 100 berarti 3.400.000 ini harus masuk ke kurban. Enggak boleh lagi ambil lagi buat beli snack, enggak boleh. Dari 3.400.000 ini ambil buat beli snack, enggak boleh. Masih ada sisanya, enggak boleh. Harus masuk ke hewan kurban. Boleh ambil dari yang 100. Makanya dipastikan situ jelaskan kepada yang mudhahi per kepala 3 juta umpamanya atau 3.500.000, biaya pemotongannya berapa? Nah, disepakati aja. Sampaikan kepada yang mudhahi. Dan kita harus paham bahwa berarti kalau biaya pemotongannya 150, berarti 3.350.000 itu harus masuk ke kurban, dibelikan itu. Ya. Karena semua dari hewan kurban tadi ya, harus disalurkan, nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai tempat lain. Ya. Maka yang 3.350.000 itu diberikan untuk hewan kurban. Hanya harus kita betul-betul paham. Dalam fikih korban dijelaskan seperti itu. Barulah kemudian kalau ingin beli keperluan ya, dari sisa uang yang tadi sudah disisihkan, disepakati 100 kah atau 150. Kok ribet Ustaz? Ya memang gitu. Kita menjalankan syariat. Ini enggak ribet sebenarnya mekanismenya. Harus betul-betul dijalankan sesuai dengan hukum fikihnya. Iya. Iya. Borongan. Baik. Iya, yang terpenting adalah uang hewan korban tersebut dibelikan hewan korban. Jangan, oh ini banyak masuk untungnya, kita masukkan ke masjid, tromol. Enggak boleh. Jangan. Ya, jangan. Enggak, itu amanahnya untuk korban. Jadi carikan. Sekarang kan banyak ya kita dapat dengan harga 2. Oh, kita ini bisa dapat harga yang 21. Sedangkan kita dapat amanah itu 23. Ya cari yang lebih besar. Yang lebih bagus. Cari yang lebih besar, lebih bagus. Ini untuk menjalankan amanah. Oh, dapat untung kita ini banyak nih. Nanti kita masukkan ke tromol masjid. Enggak boleh. Ya. Jadi waktu penyembelihan, mengumpulkan ya udhiyah, itu bukan ya momentum untuk dapat kas masjid, bukan. Ada nanti momentum yang lain. Ada momentum Ramadan, ya, ada infak sedekah, ya, ada momentum hari-hari besar Islam. Disitulah ada tromol, ada infak sedekah di situ. Kalau Idul Adha itu bukan momentum untuk menambah kas masjid, bukan. Salah kalau panitia berpikir seperti itu. Jadi semua yang sudah diserahkan itu agar dibelikan hewan kurban untuk yang berkurban, memang itu amanahnya. Ya. Jangan jadikan sebagai kas masjid, enggak boleh.
Ya. Oh, itu urusan lain. Ya, boleh. Dia dapat fee dari umpamanya ya, boleh ya. Artinya kita mendapat sesuatu. Saya ini sekarang umpamanya saya bilang ke cari ya pembeli ya. Kalau ada yang beli hewan korban ke sini nanti saya kasih berapa. Boleh atau tidak? Boleh mendapat itu. Ya, tapi ingat ya sesuai dengan harga. Sesuai dengan harga. Artinya bahwa kita sebagai simsar dalam fikih ada disebut dengan simsar. Ya. Simsar calo. Itu dalam fikih itu. Bolehkah calo itu mendapatkan? Boleh. Bapak sekarang umpamanya saya bilang ini tolong carikan pembeli buat rumah saya, nanti saya kasih fee. Boleh enggak? Boleh. Begitu juga. Nanti ini saya punya hewan korban ya. Carikan pembeli. Datang pembelinya. Jadi yang membeli adalah bukan Bapak. Datang pembeli. Transaksi antara penjual dengan pembeli. Bapak diam aja gitu. Ya semoga jadi ya, semoga jadi kan begitu. Ya antara penjual dan pembeli. Oh jadi sepakat harganya. Kemudian dikasih kita fee-nya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, diperbolehkan. Ya. Tapi ingat, tidak ada permainan giz di situ. Bahwa kita memang sebagai perantara saja, gitu ya, sebagai perantara dan harga sesuai dengan harga. Ya. Ya. Karena pertanyaan masih umum, bolehkah mendapatkan fee? Boleh. Kalau saya bilang nggak boleh, ya nanti nggak boleh dong orang jadi simsar rumah, jual beli rumah, jual aset-aset yang lain, gitu ya. Bapak hanya sebagai simsar perantara, ya datang cari pembeli. Di situ tuh ada teman saya jual sapi, datanglah pembelinya ke sana. Transaksi antara penjual dan pembeli yang transaksi, begitu, ya. 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 Hukumnya boleh. Ya, hukumnya bahwa Bapak sebagai simsar bahwa Bapak sekarang mengantarkan orang untuk membeli hewan korban ke penjual yang Bapak kenal, kemudian dikasih, ya diperbolehkan. Karena yang transaksi adalah antara pembeli dengan penjual. Yang transaksi itu pembeli dan penjual yang transaksi. Bapak cuma sebagai simsar aja, diam aja. Bahkan mungkin lagi di rumah kali, ya kan, lagi di rumah, lagi di mana. Yang membeli dengan yang menjual itu yang transaksi. Ya. Lalu itu telepon, gimana? Jadi nggak jual belinya? Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Umpama, bolehkah kemudian saya terima fee-nya? Diperbolehkan. Ya. Oh itu sedekah boleh. Jadi kasih saya Pak. Baik, Ustaz. Ya. Karena menarik sekali pembahasan ini, waktu jadi kami minta pada jemaah juga mungkin Ya, Bang. jadi mohon kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya Rabbal. Satu pengumuman pada teman-teman panitia, habis ini sarapan kita akan ada pertemuan membahas masalah panitia itu berupa di pertama jadi mohon untuk bisa hadir. Terima kasih. Jadi kajian hari ini langsung direalisasikan ya. Ya. Semoga dapat dijalankan dengan penuh amanah, tanggung jawab ya, dan terukur. Karena kita bertanggungjawabkan sampai di akhirat, besar pahalanya. Begitu juga kalau tidak amanah, besar pahalanya. Kalau tidak amanah, besar dosanya. Karena bukan kaitannya dengan Allah. Ini dua ibadah yang ya terkoneksi dengan dimensi dengan Allah dengan manusia. Kita untuk Allah, tapi ini dari manusia, dari orang yang berikan amanah. Kalau kita tidak amanah, berarti kita akan mempertanggungjawabkan pertama kepada Allah, kedua kepada yang berikan amanah, mewakilkan ke kita. Semoga Allah berikan keikhlasan ya kepada panitia yang menjalankan amanah, diberikan kesabaran dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Mana Ustaz?